فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan barokah ilmu ini. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Masya Allah, kali ini kita akan punya tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, menjalani bulan Zulhijjah di tengah pandemi. Gimana caranya? Nanti kita akan bertanya pada guru-guru kita ya. Dan yang kedua, kemenanganmu berjarak antara kening dan sejadah. Masya Allah. Dan yang ketiga, dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya akan menjadi mudah. Wah, hari ini insya Allah akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan ya. Dan untuk pemirsa di rumah, pastikan Anda menjaga 5M, jangan kasih kendor ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja dan banyakin berdoa ya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Abil Ghifran, Kiai Haji Usman, Ustazah Ana Malisi. Dan nanti kita akan ngaji ceria, ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Punawir Ngacir. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, menjalani bulan Zulhijjah di tengah pandemi bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abil Ghifran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati Mas Bobi, yang sama kita hormati Mas Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dimanapun para pemirsa senantiasa ada dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita telah memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan ini adalah min arbatil hurum, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka bergembiralah kita menjadi hamba Allah, bisa masuk di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Alhamdulillah. Senang nggak Bang Ali? Senang banget. Senang apa enggak? Senang banget. Harus senang, harus gembira, harus sukacita. Kenapa? Karena bulan ini bulan kemuliaan. Tidak semua orang bisa masuk di bulan ini,
Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang yang insya Allah mampu dan bisa di bulan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sehingganya jangan sampai bulan Zulhijjah lewat begitu saja. Dia tinggalkan bulan Zulhijjah tanpa ibadah. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Jauh di sana guru. Dia tinggalkan bulan Zulhijjah dengan kemarahan. Ada yang begitu ada? Ada guru. Dia tinggalkan bulan Zulhijjah tanpa dengan sedikit pun mendekatkan diri kepada Allah. Hanya cuman merenung dari mana saya dapat rezeki. Hanya cuman melamun dari mana saya bisa makan. Hanya cuma berpikir dari mana saya bisa dapat rezeki. Kalau hanya sebatas melamun, maka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan batin. Betul-betul? Tuh. Adanya kan kita pengen kayak orang. Kapan gua begitu? Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Banyak. Kapan dia kayak saya? Ada yang begitu ada? Nah, artinya jangan sampai bulan Zulhijjah lewat begitu saja. Sehingganya lihat ada sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam. Apa sejarah itu? Sudah disampaikan tadi dalam Al-Quran. Qala ya bunaya ini arafil manam. Seorang nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi seolah menyembelih daripada anaknya Ismail alaihissalam. Apa kata Ismail? Beliau menjawab, ya abatif al madza tara. Masya Allah. Kenapa Nabi Ismail menjawab, ya abaku, Nabi Ibrahim, apa yang kau mimpikan? Sebetulnya itu adalah wahyu. Bahkan Ibnu Al-Fara menyatakan bahwa ini bukan hanya sekedar mimpi biasa, tapi hak kebenaran, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Maka anak soleh seorang Ismail ini menjawab, ma'if'al ma tara. Kerjakan apa yang kau lihat, kerjakan apa yang kau mimpikan. Subhanallah, Alhamdulillah. Orang tuanya soleh, anaknya soleh. Karena orang tuanya nyuruh sholat, anaknya sholat. Ini mah ada. Orang tua nyuruh sholat, bapaknya enggak sholat. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? No, jauh banget guru. Nyuruh orang tua kepada anak ngaji. Orang tuanya kagak pernah baca Quran. Ada yang begitu ada? Ada guru. Nah, kenapa Ismail turut? Kenapa Ismail ikut perintah kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah orang soleh dan mimpinya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingganya Masya Allah luar biasa, dari mimpi ini melihatkan kepada kita ada ketaatan. Sehingga kenapa di bulan haji ini menjadi bulan kemuliaan. Ada di sini jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika taatnya Nabi Ismail kepada perintah Allah melalui ayahandanya Nabi Ibrahim. Ini merupakan ibadah dan harus diikuti, merupakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa harus diikutin? Karena taqarrub ilallah, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan apa yang menjadi peristiwa itu digantilah ketaatan itu dengan seekor gibas. Dengan berupa kambing sebagai bentuk daripada ibadah. Digantinya ini merupakan ibadah kepada kita. Apalagi situasi pandemi saat ini. Ceramah pun kita enggak ada jamaahnya. Betul apa betul? Benar. Ada orangnya di sini ada. Enggak ada siapa-siapa. Iya. Tapi inilah situasi bahwa setiap manusia diuji oleh Allah. Dan hari ini kita semua masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia sedang diuji dalam pandemi yang sampai saat ini kita tidak pernah tahu kapan kunjung selesainya. Mungkin tahun lalu haji kita masih ibadah haji. Ada mereka bermimpi, ya Allah tahun ini saya akan berangkat haji. Nyatanya ikhtiar kita, rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak hari ini orang yang sudah daftar, orang yang sudah mau berangkat. Dia bahkan sudah selamatan. Nyatanya Allah punya rencana berbeda. Sehingga haji sudah 2 tahun ini ditutup. Betul-betul? Betul-betul? Betul guru. Tapi jangan sampai situasi pandemi, adanya COVID-19 ini merubah tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai merubah daripada ibadah kita kepada Allah. Harus kita ambil hikmah bahwa dengan adanya kurban, bahwa dengan adanya penyembelihan hewan kurban, bermakna qurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya situasi pandemi jangan menjadikan alasan kita untuk tidak ibadah. Ini mah ada, Bang.
Dia pandemi malas ibadah gara-gara takut corona. Emang nggak pernah ke masjid, tadinya makin seneng nggak ke masjid. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Jauh guru. Ada gara-gara masjid ditutup nggak Jumatan. Dua bukan sedih malah girang banget. Emang gue mah jarang ke masjid. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya mana? Jauh-jauh guru. Tapi jadikan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga pandemi jangan jadi halangan kita untuk ibadah. Apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam? Apa yang kita lakukan di sisi bulan Dzulhijjah yang jangan sampai ini hilang begitu saja. Rasulullah SAW memberikan hadis kepada kita gambaran amin ayamin a'malun salih fihina ahaba ilallah hadihi ayamul usra. Bahwa ada 10 hari yang paling dicintai oleh Allah di antara hari-hari yang lain. Hari apa itu? Hari pertama sampai hari 10 di bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari paling dicintai oleh Allah. Hari-hari manakala diisi dengan ibadah. Hari-hari manakala diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak pernah tahu bagaimana kadar pahalanya. Kita tidak pernah tahu bagaimana kadar kemuliaannya. Tapi kalau Rasulullah sudah katakan ini hari penuh kemuliaan, ini hari dicintai oleh Allah, maka jangan sampai kita yang menjadi umat Rasul hamba Allah meninggalkan kemuliaan-kemuliaan di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun situasi pandemi saat ini, jangan mengurangi daripada nilai kedekatan kita kepada Allah. Di antara yang harus kita lakukan, yang pertama adalah melakukan banyak kebaikan. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang isoman. Jadilah kita orang yang berusaha, hati kita kaya. Belum bisa memberi, hati udah pengen memberi. Inilah ciri orang bahagia. Ada orang nggak bisa ngasih, hatinya pelit banget. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jauh guru. Jangan sampai kita jadi orang yang kikir, dengki, pelit. Boleh jadi dari kebaikan yang kita buat, ini adalah hijab dari Allah, penjaga dari segala keburukan buat kita. Berbuatlah banyak baik. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kalaulah dari PPKM ini, COVID-19 ini tidak menghimbau kita lalu bisa ke masjid, bertakbirlah di rumah kita. Bertasbihlah di rumah kita, bertahlillah di rumah kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan ketika takbir berdengar, merinding hati kita. Kita tidak pernah merasakan kebersamaan kembali setelah 2 tahun yang lewat. Ada takbir berkumandang, meramai-ramai di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kita sudah rindu dengan takbir bersama, menggema dimanapun. Jangan jadi alasan karena COVID-19 lalu kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah selanjutnya yang harus kita isi, berpuasa Arafah. Di mana puasa Arafah ini, man saumul Arafah yukafirul sannatal madiyah wal baqiyah. Orang yang berpuasa di bulan Arafah, di hari ke-9 Dzulhijjah, mereka diumpamakan seperti orang yang Allah ampuni dosa yang telah lalu 1 tahun dan dosa setahun yang akan datang. Begitu luar biasanya Allah, begitu luar biasa kasih sayang Allah. Bayangkan dengan hanya 1 kali puasa, karena Allah Subhanahu wa taala Dia mampu mengampuni dosa kita. Kenapa demikian? Inilah kasih sayang Allah. Inilah rahmat Allah. Allah tidak pernah melihat kita dari kerasnya beribadah, tapi Allah melihat kita dari bagaimana ikhlasnya kita dalam ibadah. Kalau ibadah kita ikhlas, jangankan perkara yang berat, perkara yang mudah, andai itu mendatangkan kecintaan Allah, maka akan ada ampunan buat kita semua. Sehingga mari kita isi, jangan sampai putus asa apa yang telah ditanamkan dalam Al-Quran. Dari kisahnya Siti Hajar, dari kisahnya Nabi Ibrahim, dari kisahnya ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir dalam kesendirian. Apa yang ditanamkan? Bahwa itu adalah ujian. Dan ujian kepada Siti Hajar tidak membuat ia putus asa. Tidak membuat ia jatuh. Tidak membuat ia lalu menyerah. Namun ia bertawakal, fattawakal ala Allah. Bahwa ia tahu
La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menjadikan semesta alam ini kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita semua. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menjadikan segalanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semoganya dari hikmah Dzulhijjah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus nantiasa menjadikan ibroh dari setiap pelajaran-pelajaran kehidupan. Ibroh dari setiap kebaikan-kebaikan. Ini bisa menjadikan kebaikan buat kita semua. Mari kita berkorban. Mari kita ibadah. Ketika tidak bisa berjamaah, laksanakan hanya dengan terbatas. Laksanakan dengan keluarga kita. Laksanakan dengan handai tolan kita. Namun jangan pernah meninggalkan dari apa? Dari prokes. Protap kesehatannya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan sampai kita membunuh diri kita dan membunuh orang lain. Karena ini tidak nampak, tidak terlihat. Namun hakullah, ketika kita iman dan tawakal kepada Allah, semoganya Allah memberikan pertolongan buat kita semua. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah guru, memang bukan hal yang mudah untuk melewati momen COVID ini. Tapi dari apa yang guru sampaikan, Ali sudah mulai termotivasi. Jadi sebenarnya COVID ini bukan menghalangi kita ya guru ya, untuk tetap bertakbir, tetap istilahnya kita semangat dalam beribadah ya guru. Jangan putus asa. Jadi istilahnya dengan adanya COVID ini banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk tetap ibadah tanpa mengurangi pahalanya. Insya Allah, amin. Masya Allah ya, baik. Tuh ya, Masya Allah ya. Jadi tetap aja kita akan takbir tetap ya di rumah masing-masing. Kita gemakan di rumah masing-masing takbir. Dan yang punya rezeki jangan lupa untuk korban guru ya. Betul, Guru. Betul ya, korban yang ini penting banget. Kadang-kadang masih perhitungan aja guru masalah korban. Iya. Beli mobil bisa, kurban kagak. Iya. Ada yang begitu ada. Ada guru. Mana orang? Beli mobil bisa, korban nggak pelit banget ya, Masya Allah ya. Nah katanya sedikit guru, memang katanya kalau misalnya kita sanggup berkurban, lalu kita menahan uang kita untuk tidak berkurban, ini termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya Guru, karena Allah memberikan nikmat kepada kita itu tidak dengan hitungan sedikit. Allah banyak kasih nikmat kepada kita. Jangan sampai kita hitung-hitungan dalam ibadah kepada Allah. Semoganya ketika kita mengeluarkan kurban sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, selain itu pun ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Beli mobil bisa, beli rumah bisa, ya enggak? Beli apartemen bisa, beli pulau bisa. Giran untuk korban susah banget. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Jauh-jauh orangnya. Dan baik, Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Dan pastikannya kita berkurban ya, Masya Allah, jangan sampai enggak. Insya Allah kalau misalnya kita berkurban jangan takut miskin, tambah berkah hidup kita insya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini Masya Allah ya, ini bagus banget loh temanya ya. Kemenanganmu berjarak antara kening dan sejadah. Masya Allah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Idul Adha menjadi salah satu hari besar umat Islam yang ditandai dengan puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Dan setiap tahunnya dirayakan oleh seluruh umat muslim di dunia, jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha pun diperingati dengan melaksanakan sholat id dan menyembelih kurban berupa hewan ternak berkaki 4, seperti sapi, kambing, ataupun unta bagi mereka yang mampu. Idul Adha pun mengingatkan kita pada keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa perintah itu disampaikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi sang nabi. Selepas bermimpi, Nabi Ibrahim menceritakannya kepada sang putra Ismail dan beliau pun menyanggupi permohonan untuk disembelih oleh sang ayah. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pun menggantikan Ismail dengan seekor domba. Untuk memperingati ujian Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Ibrahim tadi, umat Islam pun melakukan penyembelihan daging kurban dan memberikannya kepada keluarga, tetangga, serta orang yang membutuhkan. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sudah seharusnya mengandung pembelajaran akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta segalanya. Sudah seharusnya juga menjadikan kita untuk senantiasa taat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi setiap larangannya.
Ada pula hikmah yang bisa kita ambil dari Hari Raya Idul Adha, bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah saat ibadah haji pun menjadi gambaran kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nadia Hawashi, Masya Allah. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami ya. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, kemenanganmu berjarak antara kening dan sejadah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Usman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita angkat pada kajian kita hari ini adalah kemenanganmu di antara sujud dan sajadahmu. Di sini ada kata kemenangan. Seolah-olah ada sebuah pertarungan besar. Sehingga kita harus mampu mengalahkan di antaranya. Kalau kita coba menyimak di dalam ayat-ayat Al-Quran, bukankah Allah memberikan kepada kita manusia dua dimensi kepribadian yang berbeda satu sama lain. Yang pertama ada dimensi yang disebut dengan dimensi al-bu'dul malaikah, atau dimensi yang berkepribadian malaikat. Dimensi inilah
yang selalu menghantarkan kita ingin selalu dekat dengan Allah. Dimensi ini juga yang selalu menghantarkan kita ingin selalu berbuat baik. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita untuk hidup selalu sabar. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita untuk selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita hidup saling sayang menyayangi, saling hormat kehormati. Inilah sisi kebaikan yang diberikan Allah kepada kita manusia. Nah, dimensi yang kedua, Allah memberikan kepada kita dimensi yang disebut dengan al-bu'dul bahimi. Atau dimensi yang berkepribadian binatang. Dimensi inilah yang selalu menghantarkan kita jauh dari Allah. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita hidup saling konflik satu sama lain. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita jauh dari hidup untuk bersilaturahim. Dimensi ini juga yang menghantarkan kita selalu hidup tidak pernah ada sedikit pun rasa prihatin dengan sesama manusia. Inilah sisi keburukan yang diberikan Allah kepada kita manusia. Nah, dua dimensi ini akan selalu bertarung dalam kehidupan kita. Ada kalanya dimensi al-bu'dul malaikah yang menang dalam pertarungan itu. Maka jadilah kita orang yang selalu dekat dengan Allah. Orang yang selalu sabar menghadapi hidup. Orang yang selalu hidup saling sayang menyayangi. Tapi di sisi lain bisa jadi yang menang dalam pertarungan ini adalah dimensi al-bu'dul bahimi. Dimensi berkepribadian binatang yang hidup kita jauh dari Allah. Selalu konflik satu sama lain. Tidak pernah sabar dalam menghadapi kehidupan. Dan tidak pernah ada rasa optimisme dalam kehidupan. Dua dimensi ini akan selalu bertarung dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, Roja'na min jihadil asgor ilal jihadil akbar. Kita baru selesai melaksanakan perang yang kecil. Rasul menggambarkan perang Badar. Perang yang melibatkan ribuan orang. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsirah. Perang antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir yang melibatkan ribuan orang. Rasul menggambarkan perang yang kecil. Karena ada perang besar kata Rasulullah. Dan perang itu tidak lain adalah perang melawan hawa nafsu. Yaitu perang melawan dimensi al-bu'dul bahimi. Maka untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Di mana dimensi al-bu'dul malaika akan selalu ada di dalam diri kita. Maka Allah memberikan kita kekuatan. Yang dengan kekuatan itu kita mampu mengalahkan dimensi al-bu'dul bahimi yang ada di dalam diri kita. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, wasta'inu bis sabri was sholah. Maka mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat adalah dua kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Agar kita mampu mengalahkan pertarungan ini. Mengalahkan dimensi al-bu'dul bahimi yang ada di dalam diri kita. Hadirin pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatlah salah satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu mengalahkan dimensi al-bu'dul bahimi yang ada di dalam diri kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Allah memberikan jaminan kepada kita. Bahwa dengan kita melaksanakan sholat yang benar. Dengan kita melaksanakan sholat yang sesuai dengan aturan main yang Allah sudah berikan dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah sholat kita akan menjadikan kita selamat. Bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Sholat kita akan menjadi tameng kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema yang kita angkat pada hari ini, kemenanganmu di antara sujud dan sajadahmu. Tidak lain, bagaimana kita sebagai seorang muslim memanfaatkan hidup ini dengan melaksanakan ibadah sholat yang sesuai dengan aturan main yang Allah sudah tetapkan baik Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan yang kedua yang diberikan Allah kepada kita agar kita mampu mengalahkan dimensi al-bu'dul bahimi adalah sabar.
sabar. Maka pepatah Arab mengatakan man sabar zafar. Siapa yang sabar dia yang menang. Siapa yang sabar dia menang. Kita sadar betul bahwa dalam hidup ini tidak ada satupun manusia yang tidak pernah diuji oleh Allah. Semua pasti akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira? Adakah kalian mengira bahwa kalian dibiarkan saja mengucapkan kami beriman kepada Allah sebelum kami uji? Ini artinya kalau kita sudah ada komitmen iman kita kepada Allah, kita yakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup dan kehidupan kita, maka konsekuensinya, maka siap-siap menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Tujuannya apa? Tidak lain. Tujuannya Allah memberikan kita ujian tidak lain karena Allah ingin mengetahui kadar dari keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka jadikan setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sebab ketika Allah memberikan kita ujian, pasti endingnya adalah sebuah kebaikan yang Allah datangkan buat kita. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah katakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kalian sesuatu itu tidak enak. Siapa yang akan mengatakan bahwa sakit itu enak? Siapa yang akan mengatakan bahwa miskin itu enak? Semuanya pasti akan mengatakan itu semua tidak enak. Tapi Allah dari itu semua akan memberikan sebuah kebaikan buat kita semua. Maka jadikanlah setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai wujud kasih sayang Allah yang Allah berikan buat kita, yang tujuannya tidak lain agar kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah dengan sebab ujian yang diberikan Allah kepadanya. Ada orang yang diberikan sakit oleh Allah, maka dengan sakitnya dia sabar menghadapinya, Allah berikan kemuliaan dari sakitnya. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kemiskinan oleh Allah, yang dia sabar dengan kemiskinannya, lalu kemudian Allah muliakan dia dengan sebab kemiskinannya. Begitu cara Allah ingin memberikan kebahagiaan bagi hamba-hambanya dengan cara dia menguji hambanya. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa iNews TV, cahaya hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman kita kepada Allah, maka jadikanlah setiap ujian, cobaan yang Allah berikan buat kita sebagai wujud kecintaan Allah kepada kita semua. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan Allah, "Idza ahabballahu abdan ibtala'ah." Salah satu kecintaan Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan menguji si hamba itu. Tujuannya apa? Tujuannya karena Allah ingin memberikan sebuah kebaikan dari ujian itu kepada si hamba. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda bangsa kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semua, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang pandai mengambil iktibar, mengambil contoh dari apa yang Allah berikan buat kita. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 yang melanda bangsa kita dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, mudah-mudahan segera Allah angkat dari muka bumi ini. Dan insya Allah kita juga bisa mengambil iktibar, mengambil nasihat, contoh dari pandemi Covid-19 ini. Sehingga melahirkan kita menjadi orang-orang yang makin arif, makin bijak, makin kita cinta kepada Allah, makin kita kuat ibadah kepada Allah. Dan tentu makin banyak sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan saat ini. Hadirin sekalian, pemirsa iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua kekuatan yang diberikan Allah kepada kita, salat dengan sabar, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu memenangkan pertarungan ini dengan baik. Sehingga jadilah diri kita orang-orang yang selalu ingin dekat dengan Allah, yang selalu ingin berbagi kepada orang lain, ingin selalu memberikan yang terbaik buat orang lain, hidup selalu rukun, hidup selalu damai, saling cinta kasih dengan sesama sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah Kiai, memang kadang-kadang panggilan untuk sujud atau untuk sholat ini bukan hal yang mudah.
Kadang-kadang ada orang yang memang rumahnya sudah sangat amat dekat dengan masjid, tapi tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal Allah sudah panggil dengan azan. Ini kenapa sih? Apakah mereka memang masih ditutupi dengan apa ya, setan yang ada di dalam dirinya atau dengan dosa, sehingga akhirnya dia susah untuk melangkahkan, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kenapa orang seringkali malas Iya. dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mungkin karena dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam kehidupannya. Ya. Karena semakin kita banyak melakukan dosa, maka akan semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang menghantarkan kita ingin selalu dekat dengan Allah adalah istighfar. Istighfar. Maka orang yang melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala dosa-dosa yang pernah dilakukan akan sirna sehingga kemudian melahirkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kepada kita. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah." Demi Allah, aku beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah sehari semalam 70 kali, kata Rasulullah. Au kama qala, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan 100 kali mi'ata marrah. 100 kali Rasulullah mengistighfarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai begitu luar biasa istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita istighfar, insya Allah dosa-dosa kita makin hari makin hilang dalam diri kita. Sehingga kemudian melahirkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa orang seringkali sulit sekali untuk dekat dengan Allah? Karena kurangnya sedekah. Kurangnya sedekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak kita bersedekah. Sebab apa? Sebab sedekah akan melahirkan mahabbah. Akan melahirkan sebuah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-shadaqatun kifaratun aniz-dzunub. Bahwa sedekah itu menjadi kifarat kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan sedekah juga termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kita bisa lakukan agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya. Tuh ya. Jangan sampai kita kalah ya. Karena di sini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kita sholat dan kita merenggut kemenangan ya. Dan kalau misalnya masih sholatnya susah, dilawan ya. Jadikan ini sebuah jihad sehingga akhirnya kita menang. Masya Allah, begitu Kiai ya. Dan tetap semangat pastinya ya. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah Nabi bersama guru kita Syekh Fikri Thorik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah Nabi Saleh alaihissalam yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Dan berikut kisahnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat, ya salam. Saat itu kaumnya Nabiullah Saleh, kaum Thamud. Mereka membantah ucapan dan ajakan Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam untuk bertauhid kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 62. Dan inilah ucapan dari kaum Thamud membantah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan qalu ya Saleh. Mereka mengatakan, hai Saleh. Nah, ini kurang ajar, tidak nyebut Nabi dia. Qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Sebenarnya kamu ini orang yang sudah kita harapkan sebelum ini. Maksud kalau kamu tidak ngaku Nabi, kalau kamu tidak ngaku Rasul, kita mau ngangkat kamu ini. Karena memang Nabiullah Saleh
Dari kecilnya itu sudah terlihat kecerdasannya, akhlak budi pekertinya, orang yang cerdas yang bisa memberikan solusi banyak masalah. Ingin diangkat sebagai tokoh utama mereka. Mereka bilang, sayang kamu ngaku nabi ini. Padahal kamu harapan kami, untuk kami angkat kamu wahai Saleh. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah kamu akan melarang kami? Apakah kamu akan mencegah kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh ayah, nenek, moyang kami? Mereka katakan itu sama Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sesungguhnya kami penuh dengan keraguan terhadap ajakanmu ini, wahai Saleh. Kami ragu sekali, kami tidak yakin. Singkat kisah tentang kaum Samud. Pada suatu hari, di mana mereka sedang berkumpul, di salah satu perkumpulan mereka, hari raya besar mereka, Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam memanfaatkan kesempatan itu. Kesempatan mereka sedang berkumpul, datang Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam dengan keberaniannya menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla, menyampaikan dakwah kepada mereka semua agar mereka segera beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menyembah berhala. Apa yang mereka katakan? Saat itu mereka berkata, wahai Saleh, kalau memang benar engkau adalah seorang nabi, tunjukkan buktinya. Tunjukkan mukjizatmu mana. Kata Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, sebenarnya apa yang kalian minta? Apalagi untuk menunjukkan bahwa aku adalah seorang nabi dan rasulnya Allah. Bukti apa lagi yang kalian minta? Ya Saleh, itu di depan ada batu besar. Oh, kaum Samud itu ada batu besar sekali. Di depan mereka percis. Di depan perkumpulan mereka ada batu besar. Mereka bilang, bisakah kau mengeluarkan onta dari dalam batu itu? Nah, kalau memang ente mengatakan katanya, Tuhan kamu ini maha bisa, maha berkehendak, maha menciptakan, bisa enggak mengeluarkan onta dari batu besar itu? Ada lagi yang nyaut, nih main nyaut-nyautan nih. Kalau bisa ontanya lagi hamil 10 bulan. Boh, ada lagi yang bisa. Kalau bisa ontanya itu besar sekali. Tidak pernah ada onta sebesar itu dan tidak ada lagi onta sebesar itu. Oh, ada lagi yang nyaut. Kalau bisa nih kan kita punya air minum dari salah satu sungai kita, sumur kita. Kalau onta itu lagi minum, kita nggak bisa meminumnya. Saking kuatnya minumnya onta itu. Oh, main ledek-ledekan. Jadi hal-hal yang mereka minta ini adalah ciri-ciri yang mereka sebutkan yang secara akal mereka, secara logika mereka. Permintaan yang sungguh aneh. Tapi bagi Nabi Allah Saleh ini permintaan yang kecil bagi Allah. Besar bagi manusia, tapi kecil bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Allah Saleh, kalau Allah menunjukkan kebesarannya dengan memberikan onta yang kalian inginkan, apakah kalian mau beriman kepada Allah? Apakah kalian mau meninggalkan kesyirikan kalian semua itu? Tentu ya Nabi. Tentu ya Saleh, kata mereka. Tentu. Akhirnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam datang ke musolahnya, tempat beliau biasa salat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetesan air matanya dan penuh keyakinan kepada Allah, dan Allah kabulkan apa yang diminta oleh mereka itu. Bagaimana kisahnya kita akan lanjutkan tetap dalam program Kisah Nabi. Ya salam.
Ya salam, Masya Allah, terima kasih guruku Syekh Fikri Thorik, Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita dengan rahmat Allah, segalanya akan menjadi mudah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Ana Malisi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Najis dalam Islam merujuk pada setiap benda yang diharamkan untuk dimakan secara mutlak, terkecuali dalam keadaan yang mendesak atau terpaksa, bukan karena menjijikan. Najis pun terbagi ke dalam 3 macam, yakni najis mukhaladoh atau berat, najis mutawasitah atau sedang, dan najis mukhafafah atau ringan. Lalu seperti apa penjelasan lengkap dari ketiga macam najis ini? Berikut Cahaya Hati mencoba memaparkannya secara ringkas untuk jamaah di rumah. Pertama, najis mukhaladoh atau berat. Biasanya najis pada tingkat yang berat ini bersumber dari hewan, anjing, atau babi, di mana keduanya menjadi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi umat Muslim. Ketika Anda bersentuhan dengan kedua hewan tersebut, maka telah datang kewajiban untuk mensucikan diri agar najis pun hilang. Caranya bisa dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali menggunakan air, dengan cucian yang pertama menggunakan tanah, debu atau lumpur, dan semacamnya. Kemudian Anda dapat membilasnya hingga benar-benar yakin najis telah bersih. Kedua, najis mutawasitah atau sedang, yakni semua najis selain dari najis mukhaladoh dan juga najis mukhafafah, atau dalam arti segala sesuatu yang keluar dari kubul serta dubur manusia dan hewan. Misalnya saja air kencing, kotoran manusia atau feses, dan juga air mani. Ada pula bangkai, air susu dari hewan yang diharamkan, dan cairan memabukkan yang juga termasuk ke dalam najis mutawasitah. Ketika Anda terkena najis mutawasitah bisa mulai menghilangkan rupa, rasa, dan juga baunya. Dalam najis ini pun tak disyaratkan jumlah bilangan cucian seperti dalam najis mukhaladoh. Najis mutawasitah pun sudah bisa dinilai suci apabila rupa, rasa, dan baunya telah hilang meski dilakukan dengan sekali cuci. Ketiga, najis mukhafafah atau ringan. Jenis najis yang terakhir ini bisa Anda dapatkan ketika terkena air seni atau air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan makanan selain ASI. Dalam najis mukhafafah pun Anda bisa melakukan tata cara menyucikan diri dengan cukup menyiramkan atau memercikan air pada seluruh bagian yang terkena najis mukhafafah. Itu tadi macam-macam jenis dilihat dari tingkatan dan tata cara membersihkannya. Tentunya hal ini sangat penting terutama bagi seorang muslim karena bersih dari najis merupakan salah satu syarat sahnya sholat dan ibadah lainnya agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang bisa kita dapatkan dan kita amalkan. Dan kita akan masuk ke dalam tema yang selanjutnya nih ya. Dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya menjadi mudah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Ana Malisi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Penonton yang budiman, penonton iNews TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Tema kita saat ini, dengan rahmat segalanya jadi mudah. Ya. Dengan rahmat segalanya jadi mudah. Pada dasarnya rahmat itu adalah kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber rahmat yang ditebarkan di alam semesta ini. Dan Allah sendiri mewajibkan dirinya untuk merahmati kasih sayangnya untuk umat-umatnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hyi lana min amrina rasada. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami rahmat, petunjuk yang lurus. Mudahkanlah urusan kami. Jadi Bang Ali, ada 3. Iya. Kalau kita mau dapat rahmat dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita harus sholat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-sholati. Sholat. Dan sholat itu jangan saya orang Islam, saya wajib sholat. Sholat itu jadikanlah kebutuhan. Dan sabar. Sabar menunaikan ibadah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua apa? Mengaji. Membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang gini Bang Ali. Iya. Baca Al-Quran itu aku nggak bisa. Bahasa Betawinya tuh gua kagak bisa. Kok agak bisa? Padahal di surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 yang di Al-Quran 4 kali dikatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'an li zikri fahal mim mudakkir, kata Allah. Al-Quran itu mudah. Adakah yang mau mempelajarinya? Contohnya, mudah kayak mana sih? Contohnya, kalau di Indonesia semua Arab artinya Indonesia. Di Inggris, Arab artinya Inggris. berarti mudah bagaimana orangnya yang membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Infak. Nah, infak. Jadi belum ada kebaikan manusia itu belum berinfak. Surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfikum mimma tuhibbun, kata Allah. Belum ada kebaikan manusia itu kalau belum berinfak. Sholat buat siapa? Buat diri sendiri. Puasa buat siapa? Buat diri sendiri. Haji umroh buat siapa? Buat diri sendiri. Iya. Jadi kata Allah, kalau mau dapat rahmatku, kasih sayangku, ikutin aku dan Rasulmu. Oh saya sudah ibadah, pasti masuk surga. Tapi hablum minan nasnya mana? Hablum minan nasnya mana? Termasuk corona, mangceona. Itu rahmat, kasih sayang Allah. Jadi jangan ketakutan, itu rahmat kasih sayang Allah kalau orang-orang benar-benar dia mendalami itu emang udah fasenya. Emang udah fasenya. Nah 3 itu, jadi 1 tadi sholat, jadi bagaikan pondasi rumah. Jadi sholat itu pondasi rumah, ngaji itu apa namanya ini? Tiangnya. Dan atapnya itu infak. Infak, Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada kebaikan kalau orang belum berinfak. Itu aja yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, memang semuanya harus dilengkapi. Iya. Dari mulai sholat, dari mulai apa namanya, terus menjadi tiang yang akhirnya menjadi rumah. Ya, betul. Nah kalau misalnya sudah infak artinya menjadi sebuah rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkesinambungan. Masya Allah ya. Baik Ustazah, memang kadang-kadang kita ingin menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang juga kita mau dekat sama Allahnya susah. Ya. Nah disuruh sholat susah. Disuruh infak masih entar-entar dulu. Terus disuruh sedekah apalagi. Nah ini untuk memperbaiki akhlak ini mungkin seperti apa ya sehingga akhirnya kita bisa mendapat rahmat tersebut. Ya. Jadi kayak ini. Kayak kita aja, kalau kita sakit, Iya. mau sehat ada di kita. Benar. Mau sakit ada di kita. Iya. Kita sudah ke dokter. Kata dokter minum obat ini pagi, siang, sore. Iya. Tapi sampai rumah pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Dilihat aja nggak bakalan sembuh. Itu ada sababnya. Nah itu juga kalau kita untuk berinfak. Berinfaklah maka Anda akan jadi kaya. Jadi jangan
kita tuh tidak diharuskan lebih Iya. baik dari orang. Mhm. Yang diharuskan diri kita itu lebih baik dari hari kemarin. Masya Allah. Oh, Itu Bang cakep Ali. banget tuh ya. Jadi quotes buat hari ini. Kita tidak diwajibkan lebih baik dari orang. Ya, Tapi kita Tapi- diwajibkan lebih baik dari hari sebelumnya. ya, betul. Jadi kalau misalnya hari ini kita lebih buruk dari sebelumnya, kita merugi ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Dan baik, kalau ngomongin masalah rahmat, itu memang ada nggak sih Allah milih orang yang memang jauh tapi tetap dapat rahmat? Ya. Misalnya ibadahnya enggak, Betul. sholatnya enggak. Tapi mungkin ada kebaikan sedikit yang dia kerjakan sehingga dia tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita. Iya. Oh, ada cerita sedikit. Jadi orang tukang mabok. Mabok. Ya, tukang mabok, tukang zina, Iya. tiap malam dia lakukan. Jadi setelah itu dia meninggal. Tidak ada satu manusia pun yang mau memandikan jenazah itu. Ya Allah. Terus setelah itu istrinya ngupah dua orang. Iya. Dimandikan. Setelah mandi taruh aja tadi di lapangan. Ada ahli ibadah di atas bukit, ada bisikan dari Allah. Kau turun, ada ahli surga di sana. Mandikan, rawat jenazahnya. Dimandikan rapi, selesai, pulang ke rumah duka. Ditanya di sana, apa amalan sehingga saya suruh turun sama Allah ke sini buat ngurus jenazah ini? Iya. Katanya ada 3 hal. Satu, setelah dia mabok, berzina, subuh dia mandi wajib, dia ngetok-ngetok rumah orang, satu persatu ngajak sholat di masjid, satu kebaikan. Allah. Kedua, siang anak-anak yatim itu diajak semua di sana, dimandikan, dimakan, kasih makan melebihi anak dia sendiri. Dua kebaikan. Yang saya tertitik air mata saya Bang Ali. Kata istrinya, setiap dia berdoa begini, ya Allah ya Tuhanku, neraka jahanam manakah yang akan engkau cemplungkan aku atas dosa-dosaku. Kalau kita udah pasti benar aja ya. Nah itu yang dia masuk surga. Jadi artian kita tidak bisa melihat casing orang saja. Kita tidak bisa ngejudge orang tuh dari luarnya saja. Nah itu rahmat kasih sayang Allah itu kita yang mencari, bukan kita yang didatengin. Adanya dari kita aja. Kita lakukan apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Jangan kita langgar. Itu aja. Satu lagi, ikhlas apapun yang dilakukan karena Allah. Bismillah karena Allah. Apapun karena Allah. Mau marah sama orang pun karena Allah. Mudah-mudahan dia berubah. Masya Allah. Jadi artinya kita saat ini yang memang sedekahnya ada, sholatnya ada, zakatnya ada, ibadahnya bagus, tetap harus waspada karena ada ikhlas di dalamnya ya. Betul, mesti Sehingga balance. Iya, Balance, kalau kita nggak betul. ikhlas melakukan semuanya, artinya belum tentu kita pun dalam keadaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Masya Allah. Nah baik, Ustazah, kalau seumpamanya kita sudah semua nih ya, sudah ibadah, sudah zakat, sudah infak, sudah pokoknya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Apakah ada jaminan rahmat Allah itu pasti akan datang buat kita? Kalau sudah ibadah, Iya, sudah sholat, sudah semuanya. itu masih tergantung kalau jaminannya kita tidak tahu Allah yang punya aturan. Hanya Allah yang tahu. Yang penting gini, kita lakukan aja inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin di surat 6 ayat 162. Masya Allah. Lakukan aja, nggak usah gini, saya mau sholat dapat pahala. Nggak, lakukan aja. Masya Allah. Bahasa Palembang itu, Ya. biarkan air mengalir sampai ke muaranya. Masya Allah. Biarkan saja, lakukan. Yang Iya. penting kita ikhlas karena Allah, apapun kita lakukan, berteman, bersaudara, bertetangga, bersuami, berkeluarga, itu karena Allah. Allah akan melihat hati keikhlasan kita. Iya. Baik, terima kasih Ustazah ilmunya. Tuh ya. Udah, yang penting kita ibadah aja banyakin. Karena sesungguhnya rahmat Allah hanya milik Allah dan akan diberikan kepada siapa? Hanya Allah yang tahu ya. Jadi kita hanya ikhtiar saja, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah kita masuk ke dalam segmen yang paling disukai oleh pemirsa di rumah. Kita akan belajar ngaji dengan ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Ngaji yuk,
Ah, yuk. Kiat yang ada pada dirinya bukan karena judi, bukan pula menipu, tapi karena ulet dan rajin menabung. Pedagang kaki lima bermodalkan ketekunan, mohonlah pada Allah semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke dan juga kepada para bapak-bapak, mak-mak, encang-cing yang babe, bapak keramane biunge semuanya yang insya Allah sekarang pada ngaji bareng-bareng, insya Allah Allah kasih keberkahan hidup dan juga Allah akan mengangkat penyakit-penyakit yang ada di wilayah-wilayah kita. Tentunya kita memohon kepada Allah agar pandemi ini selalu akan hilang di sisi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia yang menjadikan teladan buat kita semuanya. Manusia yang ibadahnya kita contoh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga para kru dan juga para kameramen semuanya yang masih jomblo atau jomblowati, insya Allah Allah kasih pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya harapan kita selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tahadus fi nikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa konsistennya, Masya Allah. Saya akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini bajunya kayaknya seragam guru atau seragam apa ini? Tugas keamanan Oh, Satpam. Masya Allah. Security ya. Ya Pak Ustadz. Masya Allah. What's your name? Masya Allah. My name is Ahmad Solehin. Waduh, Ahmad Solihin. Mudah-mudahan istrinya juga udah nganggap suaminya soleh. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Di mana Bang Solihin? Bojonggede Bogor Pak Ustadz. Bojonggede Bogor. Ya, Masya Allah, orang Bohor kalau nyapa kumaha daramang begitu ya? begitu Masya kurang lebih Pak Ustadz. Ya Allah, kita bareng-bareng. Saya bukan ngajarin ya, Yap. tapi saya ngaji bareng-bareng ya. Yap. Kalau misalkan ada kekurangan manusia sifatnya, ya kan? Yap. Pasti namanya sifat manusia pasti Kurang. Makanya alhamdulillah dalam keadaan pandemi seperti ini kita bermotivasi, kita ibadah membaca Al-Quran karena setiap hurufnya akan memberikan syafaat buat kita yang membaca. Insya Allah. Apalagi pandemi begini. Yap. Terus bagaimana Solihin di rumah pandemi begini bagaimana? Ya, berusaha ibadah lebih baik, ngaji, belajar terus Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi kadang-kadang juga sedih juga ya. Sedih Pak Ustadz. Karena kurang interaksinya kurang bebas gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, dengan kesibukan itu di rumah diisi dengan apa? Dengan anak-anak atau? Iya, dengan istri, dengan anak-anak. Iya. Masya Allah, sambil nonton cahaya hati ya. Betul. Allah ya Karim. Nah, pemirsa, sebelum kita bareng-bareng membaca Al-Quran secara tartil, terlebih dahulu saya akan mau dibacakan terlebih dahulu oleh saudara Ahmad Solihin. Silakan surah Al-Hujurat ayat 2, silakan. Siap, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul Azim, Masya Allah. Tinggal ngerapihin aja. Siap, Ustaz. Bacaannya luar biasa. Dan ini memberikan motivasi kepada para pemirsa yang memang membacanya masih terbata-bata. Siap. Gitu kan ya? Siap, Ustaz. Ya, namanya baca Al-Quran kan nggak selalu langsung pinter begitu ya. Betul. Harus pakai guru, melewati guru, talaki dengan guru di hadapan gurunya ya. Siap. Nah makanya kalau yang kasihan kalau teman saudara kita yang dari kecil sudah dewasa belum pada bisa kan, ya Allah luar biasa ya. Kasihan. Nah makanya Cahaya Hati memberikan solusi ngaji bareng-bareng ya kan. Insya Allah. Selama di rumah dulu ngaji di pesantren atau di mana? Enggak, ngaji sama guru juga Pak Ustaz. Oh, sama kiai di Ya. tetangganya gitu ya. Bentar, ya. Masya Allah. Jadi rutin itu ya dulu ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah pemirsa tadi sudah dibacakan oleh saudara kita yaitu Ahmad Solihin. Dan nanti ketika membaca itu boleh wakaf di aswatakum ya. Ini kan nggak ada berhentinya ya. Siap. Panjang bener nafasnya kaku-kaku. Ya. Makanya harus bisa mengulang dari kalimat itu sendiri agar bagaimana cara kalimat itu nyambung. Ya. Beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran mau pada nggak jadi masalah. Tapi kalau Al-Quran memang sudah ada aturannya. Para ulama menciptakan yaitu namanya ilmu tajwid. Perintahnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat 4. Allah sudah menjelaskan baca Quran kudu tartil. Masya Allah. Yuk pemirsa ngikutin bareng-bareng yaitu saya dengan Ahmad Solihin. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Dan sebelum kita membaca bersama-sama, nada kan sering ya ada dengan seni jadi indah. Ya. Ya kan? Nah kalau nggak ada seninya nggak enak ya. Hidup nggak ada seni enak nggak kira-kira? Gak enak Pak Ustaz. Nggak enak ya. Geluguk begitu aja ya. Nah makanya yuk dengan pemirsa. Mama. Coba 1, 2, 3. Mama. Cakep, Masya Allah. Nanti di rumah ngajarin buat anaknya begitu ya kan? Siap, insya Allah Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Napasnya ini kalau itu pagi olahraga juga ya? Jarang juga Pak Ustaz, kadang-kadang aja sih kalau lagi libur paling. Oh Masya Allah. Jadi napasnya bisa teratur ya? Allah ya karim. Yuk pemirsa kita baca dengan nada yang tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Aswatakum. Masya Allah. Jadi makhorijul hurufnya pemirsa, ini saya buka sedikit. Makhorijul hurufnya ketika mengeluarkan hurufnya harus tepat. Karena kalau nggak tepat takut artinya berbeda ya. Nah aswatakum dengan aswataka dengan suat beda artinya. Ya kan? Makanya tadi sudah dibacakan oleh Ahmad Solihin. Masya Allah luar biasa. Nah tadi berhentinya di aswatakum di sini. Nah, ini wakaf pertama. Ya. Wakaf ibtida namanya ya. Jadi berhenti tapi tidak ada wakaf. Gitu kan? Nah, ngulangnya dari mana? Nah, gitu kan? Ya, Pak. Nah, pemirsa dari la tarfa'u, ya kan? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. 1, 2, 3.
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Nah, cakep Masya Allah. Nah, ini tidak ada wakaf juga, tidak ada berhenti kan? Nah, bagaimana cara ngulanginya? Dari fauqa sautin nabi juga boleh. Jadi latar fau kan kepanjangan, ya kan? Masya Allah pemirsa. Nah, ataupun langsung dari wala tajharu lahu bil qaul. 1, 2, 3. ولا تجهروا له بالقول. Masya Allah pemirsa. Ini sampai sini terlebih dahulu. Kita di situ ada lafal ya ayyuhallazi, ya. Bang Solihin ya, yang ayat kedua, ayat yang mulai dari pertamanya. Lafal ya di situ, nih misalkan ya ayyuhallazi. Nah, di sini ada alif ya bertemu dengan hamzah. Hamzah di dalam 2 kata. Makanya di sini dinamakan mad jaiz munfasil. Pemirsa, bacaan mad jaiz munfasil para ulama membagi jadi 3. Boleh 2,5 alif atau 5 harokat. Pertama nih ya. Yang kedua boleh 2 alif atau 4 harokat. Yang terakhir bagi orang yang memakainya, orang yang hafizul Quran atau hamlatul Quran, yaitu 1 alif pun juga boleh. Contoh, ya ayyuhan, nah seperti itu boleh. Ya 1 alif kan, bukan ya ayyuhal, bukan. Tapi di situ bacanya ya boleh 1 alif ya, sama dengan 2 harokat. Nah itu namanya mad jaiz munfasil. Kemudian di sini ada la tarfa'u. Pemirsa, ketika ada huruf ro diiringi oleh harokat fathah, maka lafal ini dibaca tafhim. Tafhim. Dibaca tebal. Taur. Nah, la taur. Nah, seperti itu. La tarfa'u. Coba 1, 2, 3. La tarfa'u. Jangan latar gitu ya. La taur. Ro. Taur. Nah, seperti itu. 1, 2, 3. La tarfa'u. Nah, contoh lain yang gampang. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan bar, tapi bor. Nah, seperti itu kan? La tarfa'u. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah dapat ilmu 1 ya. Yap. Ya Allah. Alhamdulillah. Terus kemudian di sini ada mim sukun. Ya, Bang Solihin ya. Yap. Mim sukun bertemu dengan fa. Huruf. Nah, fa di sini, makanya di sini dibaca idhar syafawi. Waduh, ada lagi idhar syafawi ya kan? Nah, di situ karena apa? Di dalam kaidahnya begini, di dalam kitab Hidayatus Sibyan. Wal mimu il taskun ladabat ukhtafa nahwu tasim bila hidha qad syarafa. Begitu, Masya Allah. Tuh, jadi hukum mim mati bertemu dengan fa maka dibaca idhar syafawi. Kan biasanya ada namanya ikhfa syafawi ya. Mim mati ketemu ba. Nah, ketika yang dibaca idhar syafawi hurufnya ada 2. Fa dengan wawu. Karena fa dengan wawu itu adalah termasuk masuk ke lisan, al-lisan gitu. Dalam makhrajul huruf kan dibagi menjadi 5. Ya. Ada namanya al-jauf, ada namanya al-khauf, ada namanya al-lisan, dan juga ada namanya al-halaq ya, seperti itu. Dan juga ada namanya asyafatain gitu. Nah, di sini ada mim mati ketemu fa maka dibaca idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi adalah bir. Masya Allah. Nah, idhar itu sendiri kalau menurut arti bahasa adalah al-bayan. Tabayun, pernah tabayun nggak? Tabayun. Ngerti arti tabayun kan? Makanya orang kalau yang nggak ngerti persis, tabayun dulu kan begitu ya? Nah, seperti itu. Berarti jelasin dulu kan begitu ya? Nah, di sini pemirsa ada lafal mim mati ketemu fa maka dibaca idhar syafawi. Aswatakum fauqa sautin nabi. 1, 2, 3.
aswatakum qaussautin nabi. Oke, nah ini kan lagi menjelaskan bayannya adalah keterangannya biar bacaannya itu adalah danta, artinya jelas ya. Kemudian yaitu wala tajharu lahu bil qawli kajahri. Oke, satu kajahri Ba'dikum. kajahri. Kajahri ba'dikum. Nah, coba dibaca 1, 2 dari mulai kajahrin. Coba 1, 2, 3. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum. Oke, dari mulai lagi dari kajahri ba'dikum liba. Ba'din. Masya Allah. Oke, kemudian dari apa? Kajahri ba'dukum liba. Din antahbatu a'malukum. 1, 2, 3. Kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu a'malukum. Di sini nggak ada wakofnya nggak? Lakum, lukum, nggak ada. Berarti ngulanginya dari lafal bato. Karena di sini bisa untuk menyambungkan antara kalimat yang sesudah dan sebelumnya bisa nyambung. Itu karena tadi wakofnya adalah di lukum pemirsa. Nah sekarang ngulangnya dari antahbato gitu kan. Jadi itu namanya satu kalimat satu ayat masih nyambung. Gitu. Tidak seperti baca Quran kayak yang tadi awal ya kan. Yep. Nah di sini lafal antahbato. Kira-kira menurut Ahmad Solihin nun mati ketemu tak dibaca apa kira-kira? Antahbato. Antahbato. Baca? Berdengung ya Pak Ustadz ya. Di dalam bacaannya ya dengan apa namanya? Ada namanya izhar, ada namanya emad, ada namanya mad ada disukun kalau gitu ya. Nah, antahbato termasuk bacaan ikhfa artinya samar gitu. Nah, inilah nikmatnya pemirsa belajar bahas Al-Qur'an. Belajarnya dapat apalagi kalau sudah fasih, gitu kan? Berlipat-lipat, makanya di musim seperti ini sibukkanlah dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an. Ya Allah, berilah kasih sayang dengan Al-Qur'an, ya kan? Makanya dengan Al-Qur'an itu dibaca di mana saja pas. Kecuali, nah kan ada pengecualiannya nggak boleh baca Quran kan? Iya betul. Di kamar mandi nggak boleh kan begitu. Ya. Insya Allah itu baca Quran nggak boleh ya kan? Boleh. Jadi takutnya zolim. Kalau orang zolim kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya kan? Orang Kulon mengatakan the right man on the right place. Jailah bahasa Inggris. Allah ya Karim. Pengalaman waktu lagi kecil kan pernah ngaji juga ya Ahmad Solihin. Itu yang paling susah waktu lagi belajar pertamanya di mana? Waktu susah ya belajar awal baca-bacanya Pak Ustadz. Waktu lagi pengucapan huruf Pengucapan huruf. atau iya kan kadang-kadang harus lidahnya harus pas ya. Nah betul Pak Ustadz. Makanya kalau pas seperti itu kan insya Allah ya Allah bacaannya mantep. Apalagi kalau mau tidur, Masya Allah baca sholawatan juga. Ya Habibi, ya Masya Allah kan. Nah kemudian selanjutnya di sini adalah ikhfa dibaca ikhfa akrob. Nah pemirsa minggu yang lalu saya pernah menjelaskan ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama akrob, ausat, dan ab'ad. Nah nun mati ketemu tak di sini adalah termasuk ikhfa yaitu akrob. Oke, akrob yang artinya dekat. Apalagi ini bulan Dzulhijjah, bulan mendekat, yaitu qoroba yuqoribu kurban. Kan begitu kan? Betul, artinya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Masya Allah pemirsa. Nah di sini namanya ikhfa akrob nih. Nah akrob. Kemudian a'malukum mimnya bertemu dengan alif. Maka harus dibaca a'malukum. Seperti itu ya. A'malukum. Terus kemudian Allah ya Karim. Wa antum. Nah mim mati ketemu wawu.
tadi saya di depan adalah ada namanya mim mati ketemu fa. Ini di sini mim mati ketemu fa. Nah sekarang mim mati ketemu wawu. Ini hukumnya sama. Ya, Ahmad Solihin, ini hukumnya sama ketika mim mati ketemu wawu. A'malukum wa antum la tash'urun. Coba 1, 2, 3. A'malukum wa antum la tash'urun. La tash'urun. La tash'urun. Coba sinnya yang gede. Shin. Tash. Gitu. Shin. 1, 2, 3. La tash'urun. Sebetulnya Ahmad Solihin ini ngerapihinnya nggak terlalu repot. Tinggal pengucapannya huruf shin antara sin ya. Bismillah dengan syaiton. Shinnya kan sama-sama sin, cuman beda antara yang besar atau yang kecil, ya kan? Sin yang nggak ada titik sama sin yang titik gitu ya. Nah, pemirsa, ini lafal a'malukum mim mati ketemu wawu maka dibaca izhar syafawi. Hurufnya cuma ada 2. Selain itu yaitu ada namanya idgham mimi. Mim mati ketemu kan idgham mutamatsilan, ya kan? Nah, di situ ketika membaca izharnya harus benar-benar lakum di. Nah, seperti itu kan? Misalkan di sini lafalnya a'malukum nah seolah agak sedikit bentak sedikit ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, nah ada lagu yang terakhir nih dari lafal antah bato ya. Ini lagu romul atau lagu penutup ya. Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Coba Ahmad Solihin. 1, 2, 3. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Allah. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan para pemirsa menjadikan motivasi, insya Allah dengan Al-Quran kita mendapatkan rahmat kasih sayang. Dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan hidayah. Dengan Al-Quran kita mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya membaca Al-Qurannya harus tartil. Di mana? Di ngaji nyok di Cahaya Hati Indonesia Ayus TV tentunya. Saya Munawir Ngacir mengucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, terima kasih guruku Ustaz Munawir Ngacir ilmunya ya. Dan mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik. Dan baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita di penghujung acara, jangan sampai bulan Zulhijjah ini lewat begitu saja. Ingat bahwa bulan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari sama-sama kita dekatkan diri kita untuk terus segala ibadah kita ini sampai ada dalam kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul katakan, ayyu afdalu min yaumi syahr an-nahar, adalah sesuatu yang paling afdol di bulan yang penuh kemuliaan ini berkorban. Mudah-mudahan dengan jiwa kita, harta kita, kita bisa berkorban untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat.
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Abi Ghifran, Kiai Haji Usman, Ustazah Ana Malisi, dan tentu saja Ustadz Munawir Ngacir. Masya Allah, terima kasih. Dan untuk pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Kita saling mendoakan semoga kita sehat selalu. Saya Ali Zainal Uniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفديات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفدي ذيرة العلم يا ويل الجود